Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya mahasiswaku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern, khususnya kelas akuntansi eksekutif. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-11, di mana pertemuan ke-11 ini kita mengupas ya eh, bab 9 mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dari sisi anggota. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bersama ini kita bersama saya Pemilia Sulistawati. Mari kita lanjutkan materi kita pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mengupas mengenai bab 8 ya, bab 8 mengenai permodalan dalam koperasi soft skill. Nah, pada kali ini kita mengenai lanjutan ya, lanjutan dari bab berikutnya, yaitu bab 9, evaluasi keberhasilan koperasi dari sisi anggota. Oke, sebelum kita kupas ya apa isi materinya, terlebih dahulu kita ingatkan untuk saling menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya, ingat dengan ini adalah pesan moral sebagai berikut. Terima kasih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Terima kasih mahasiswaku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern, khususnya akuntansi eksekutif. Nah, pada kali ini kita mengupas ya apa evaluasi keberhasilan koperasi dari sisi anggota. Mari kita kupas bersama isinya ya. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Saya sambil lihat absennya ya kalian. Ada 49 orang ya. Ada Mas Aji Surat Sukhidmatnya, Mas Aji, ada Mas Alep, ada Mas Alep Fatul Megan Nenda, nih Mas atau Mbak ya, Mbak ya ini Mbak Alep ya, Mbak Alep, Alif Fatul Meganenda. Terus ada Anna Fadulin Nisa, ada Aprianti, ada Arisma Yebua, ada Aziza Fitri ini ya, Insani, ada Dedi Hirmawan, ada Mas Dedi, ada Mbak Desi Purwaningsih, ada Mbak Dini Karisatul Kabiah, ada Mas Eka Budiarta, ada Mbak Aida Anggi Restuti ya, ada Mbak Emma Febriani Nafa Urgista ya, ada Evalusiana, ada Mbak Evaluasiana, ada Mbak Famatul Khosisah, ada Mbak Famatul Labibah ya, ada Mbak Fani Rahayu Mukhlis, ada Mbak Ferry Nadiah Prastiyanti, ada Mbak Gia Dwi Ilham, ada Mbak Ida Farida, ada Mbak Irmawati, ada Mbak Isfatul Eva Mudilifah, ada Mas Joko Yuwono, ada Mas Kukoh ya, Yoga Fadilah, ada Latifun Amin, ada Lutfi Nur Fahri, ada Mbak Maharani, ada Mbak Mary Anjani, ada Mas Muhammad Andri Dwi Aprianto, ada Mas Muhammad ini juga ya, Khairul Mahfud, ada Mbak Nabila Ayu Trisna Anggraini, ada Mbak Nati Handoko, ada Mbak Nisa Maulinda Hidayah,
ada Mbak Nur Azizah Alfi, ada juga niki ya, namanya bagus sekali soalnya. Ada Mas Nur Hadi, ada Nurmeni Senggang, ada Putri Astuti, ada Retno Nur Aziza Ismiati, ada Rika Kusuma Wahyu, Yuda Wasti, ada Rosita Dwi Hapsari, ada Siti ini ya, Siti Silaturahmi, ada Susi Dwi Handika, ada Tasila Azizah Rahmi, ada Triawan Hidayah, ada Vicky Agus Arwanda, ada Wulan Permatasari, ada Yevonail ini ya Andre, ada Yuli Endang Lestari, ada Yurida Rizky Rahmawati, yang terakhir ada Yuslim Ahlim Pundi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-11 ya. Nah, di mana pertemuan 11 ini ada evaluasi keberhasilan koperasi ya dari sisi anggota ya. Nah, oke, kita kupas ya apa isinya. Nah, di sini di dalam evaluasi keberhasilan ya, evaluasi keberhasilan koperasi dari sisi anggota ini ada dua sisi ya. Evaluasi keberhasilan koperasi itu yang pertama yaitu sisinya dari anggota. Nah, yang kedua sisi dari perusahaan ya. Ya, jadi ada dua itu, yang pertama dari sisi anggota, yang kedua dari sisi perusahaan. Oke, kita kupas. Nah, di mana ini mempunyai dari sisi anggota yang kita kupas pada kali ini ya, pertemuan ke-11 ini, dari sisi anggota ini mempunyai sub-subnya, yaitu yang pertama elemennya adalah efek. Efek di sini maksudnya efek dari ekonomi koperasi ya. Yang kedua yaitu efek harga biaya. Yang ketiga yaitu analisis hubungan efek ya, analisis hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan koperasi. Kemudian yang keempat yaitu ada penyajian ya, penyajian analisis neraca pelayanan. Oke. Kemudian ini ya saya kupas kenapa kok dikatakan evaluasi dari sisi anggota ya. Ini ada evaluasi dari sisi anggota, ini maksudnya ya, ini sisi anggota ya, evaluasi dilihat dari sisi anggota dan sisi perusahaan. Nah, di mana usaha ini merupakan proses rasional ya. Rasional ini yang akhirnya ini bermuara pada penciptaan keuntungan profit ya, akumulasi keuntungan tersebut yang digunakan untuk kebutuhan oleh anggotanya ya. Intinya dari seperti itu. Nah, kemudian kok ada pertanyaan misalkan tolok ukur keberhasilan dari sisi anggota itu apa? Nah, yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan dari sisi anggota ini ditinjau misalkan dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi. Ini tergantung besar kecilnya partisipasi ya, partisipasi di sini ataupun transaksi anggota ya, anggota dengan koperasi. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota itu tadi ya. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini mempunyai sub-sub pokok bahasan di dalam sini ya. Sub-sub pokok bahasanya apa? Ini ada 4. Yang pertama adalah efek-efek ekonomi koperasi. Yang kedua efek harga dan efek biaya. Kemudian yang ketiga yaitu analisis ya, hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan koperasi. Yang terakhir yang keempat yaitu penyajian. Penyajian di sini dan analisis neraca pelayanan ya.
Nah, kemudian kita mempunyai peta konsep ya. Dari sisi anggota ini ada efek ekonomis, kemudian efek ekonomis koperasi ya, kemudian ada efek harga dan biaya, kemudian ada analisis ini ya, analisis efek ekonomis dengan keberhasilan, kemudian ada eh, pelayanan dan analisis neraca pelayanan ya. Oke. Nah, efek ekonomis di sini maksudnya kemanfaatan ya, kemanfaatan di sini yang dimaksud kemanfaatan ekonomis yang insentif pada pelayanan baik barang ataupun jasa oleh perusahaan koperasi ya yang efisien. Nah, adanya apa? Adanya pengurangan biaya atau diperoleh dari harga yang menguntungkan serta penerimaan bagian dari keuntungan sisa hasil usaha baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Nah, kemudian ada yang bertanya, kapan koperasi dikatakan berhasil? Nah, koperasi dikatakan berhasil di sini dikatakan berhasil baik apabila di dalam koperasi tidak terjadi penyimpangan yang fatal. Jadi tidak terjadi monopoli kekuasaan lain. Selain itu juga rapat anggota dan semua unsur organisasi ya yang memberi dukungan. Dukungan di sini maksudnya dukungan terhadap pelaksanaan program kerja ataupun keputusan yang telah disepakati. Nah, terima kasih kemudian bagaimana kok dikatakan ini ya berhasil? Nah, dikatakan berhasil di sini apabila koperasi dikatakan sukses ya apabila mampu memberikan manfaat, misalkan manfaat ekonomi ya bagi seluruh anggotanya, ataupun ini ya lebih baik anggotanya sejahtera ketimbang koperasinya memiliki aset ya. Memiliki banyak aset, dia berpegang teguh ini anggotanya yang diutamakan untuk kesejahteraan. Nah, ini adalah kemudian salah satunya dengan pengembangan koperasi amat memperdayakan potensi di daerahnya masing-masing, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ini ya. Efek ini ada efek koperasi ini adalah badan usaha ya, badan usaha yang dilandasi oleh pikiran, usaha kumpulan, kemudian ada modal. Nah, koperasi ini badan usaha ini ada apa saja kombinasinya, misalkan ada manusia. Manusia sangat berperan penting ya karena sumber daya manusia itu. Kemudian aset itu aset fisik dan non fisik. Kemudian informasi, kemudian teknologi. Nah, salah satu hubungan yang dilakukan dengan cara anggotanya misalkan dengan kedudukan ya, kedudukan pemilik sekaligus pengguna ya, pengguna dari koperasi. Nah, motivasi ekonomi di sini adalah ini ya, pemilik mempersoalkan simpanan-simpanan ya yang telah diserahkan. Nah, yang diserahkan di sini apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota di sini mempersoalkan ini ya kontinuitas di sini maksudnya pengadaan kebutuhan barang jasa menguntungkan tidaknya ini sesuai dengan pelayanan koperasi ya yang dibanding dengan penjual maupun pembeli di luar koperasi ya. Nah, kemudian kita masuk misalkan sebelum saya jelaskan mengenai berhasil tidaknya ini dilihat dari sisi mana, indikator keberhasilan di sini ini ya, misalkan indikator keberhasilan misalkan sebagai pemilik anggota ini memiliki kewajiban turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi maupun pengendalian. Sedangkan pemilik di sini koperasi memiliki kewajiban menyetor simpanan ya. Simpanan di sini maksudnya simpanan modal koperasi itu sendiri. Nah, kemudian ini ya. Kita masuk berhasilnya koperasi ini dilihat dari sisi anggota. Dilihat dari sisi anggota ini maksudnya partisipasi anggota dalam koperasi. Partisipasi ini dipandang ada beberapa hal, misalkan partisipasi dipandang dari sifatnya. Nah, kemudian partisipasi
dipandang dari bentuknya. Nah, kemudian partisipasi dipandang dari pelaksanaannya, kemudian dipartisipasi dipandang dari segi kepentingannya. Nah, misalkan dilihat dari sifatnya, maksudnya di sini yaitu ini ya. Jika dipandang dari sifatnya, partisipasi ini berupa partisipasi yang dipaksakan atau forced ya. Jadi partisipasi sukarela atau voluntary. Jika tidak dipaksakan oleh situasi dan kondisi, partisipasi ini dipaksakan oleh force. Ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi atau keanggotaan yang terbuka. Nah, dan sukarela serta manajemen demokrasi ya. Nah, manajemen demokrasi sesuai dengan koperasi, partisipasinya bersifat sukarela atau voluntary. Nah, kemudian ada partisipasi dipandang dari bentuknya. Maksudnya di sini dipandang dari sifat keformalannya ya. Partisipasi ini dapat bersifat formal maupun formal participation. Nah, dapat juga bersifat informal ya. Informal atau informal participation ini pada koperasi kedua partisipasi dilaksanakan secara bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga ada partisipasi dari pelaksanaannya. Nah, partisipasi dari pelaksanaannya di sini dipandang dari segi pelaksanaannya. Nah, di mana dilaksanakan partisipasi secara langsung ataupun tidak langsung ya. Pada koperasi ini partisipasi tidak langsung dilaksanakan bersama-sama tergantung ya pada situasi dan kondisi. Nah, serta aturan yang berlaku. Nah, partisipasi langsung dapat dilakukan misalkan adanya pemanfaatan, kemudian ada fasilitas, kemudian juga membeli dan menjual kepada koperasi. Nah, partisipasi tidak langsung ini terjadi misalkan jumlah anggota ya, jumlah anggota yang terlampau banyak. Jadi anggota tersebar di seluruh wilayah koperasi terintegrasi. Nah, sehingga diperlukan perwalian untuk menyimpan aspirasinya. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi dipandang dari sisi kepentingannya. Nah, ini dipandang dari segi kepentingannya, partisipasi ini berupa partisipasi kontribut atau kontribut participation ya, partisipasi insentif atau incent participation. Nah, kedua partisipasi ini timbul ya akibat peran ganda anggota ya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan ya. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke efek dari harga dan biaya, terlebih dahulu ya saya jelaskan mengenai partisipasi anggota. Nah, kita ketahui bahwa anggota di sini, anggota dalam koperasi selain memiliki kedudukan ya, partisipasi anggota, koperasi tetap sebagai pelanggan koperasi ya. Maka keberhasilan koperasi ini sangat tergantung pada partisipasi anggotanya. Nah, anggotanya itu misalkan sebagai pemilik ya. Pemilik ini misalkan koperasi memiliki kewajiban turut aktif ya dalam pengambilan keputusan, misalkan evaluasi, pengendalian. Nah, kemudian ada juga sebagai pemilik anggota koperasi misalkan memiliki kewajiban menyetor simpanan dan untuk modal koperasi, juga sebagai pelanggan ya ataupun pengguna, yaitu anggota koperasi memiliki kewajiban menyetor simpanan untuk modal koperasi. Kemudian partisipasi sebagai pelanggan ya akan meningkatkan anggota koperasi merasa terpuaskan menjadi koperasi tersebut. Nah, ini kenapa? Karena mendapatkan pelayanan yang baik dan tingkat kesejahteraannya meningkat, maka pengurus koperasi harus memberikan pelayanan yang maksimal ya dalam ini ya bermutu kepada pelanggan. Kemudian ada juga nanti kita mengenal manajemen profesional ya. Manajemen profesional di sini maksudnya manajemen profesional yang terkait dengan
sumber daya manusia di dalam koperasi, yaitu maksudnya ini adalah kualitas ya, kualitas manajemen dan meningkatkannya kinerja dalam koperasi ya, mampu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Nah, di mana kepercayaan ini yang kurang pada koperasi di Indonesia ini adalah merupakan salah satu yang menimpa koperasi di Indonesia ya, karena manajemen yang profesional dan koperasinya juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam koperasi sendiri, sehingga koperasi mendapatkan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha di sini lebih guna pengembangan dalam koperasi itu sendiri. Kemudian juga ada faktor luar. Nah, faktor luar di sini maksudnya peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah ataupun kebijakan yang terkait dengan kebijakan dari ekonomi. Oke. Nah, kita lanjutkan mengenai efek ya, efek dari harga dan biaya. Nah, ini saya contohkan ya, pada masanya COVID ya, COVID semakin melonjak ya, gambarnya ini ya, COVID semakin melonjak, semakin meningkat, ekonomi menurun. Nah, karena pendapatan anggotanya atau pendapatan manusianya ataupun pendapatan sumber daya manusianya sedikit, jadi ekonominya menurun. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai strategi supaya ekonominya stabil, tidak menurun drastis ya. Oke, kita masuk ke partisipasi harga dan efek biaya ini, di mana partisipasi anggota ini menentukan keberhasilan koperasi. Sedangkan partisipasi anggota ini sangat berpengaruh beberapa faktor, misalnya besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi dan juga secara ulteren ya maupun normatif ya. Terima kasih ya mahasiswaku eksekutif ya, kelas eksekutif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern. Nah, kita lanjutkan mengenai partisipasi anggota. Di mana di sini ada partisipasi anggota ya dalam efek ini ya. Kemudian partisipasi anggota ini adalah menentukan keberhasilan ya. Sedangkan tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh faktornya, misalkan nilai manfaat, pelayanan koperasi ataupun ulteren maupun normatif. Kemudian ada motivasi ulteren, ini sejalan misalkan, yaitu dengan kemanfaatan ekonomis ya, kemanfaatan ekonomis ataupun yang dimaksud beberapa insentif ya, berupa pelayanan, barang dan jasa, perusahaan koperasi yang efisien ya, ataupun adanya pengurangan biaya dan diperoleh dari menguntungkan serta penerimaan bagian keuntungan ataupun sisa hasil usaha secara tunai maupun ini ya, secara tunai maupun dalam bentuk barang. Kemudian dilihat dari peranan anggota dan koperasi ini ini ya yang begitu dominan ya, dominan di sini, maka setiap harga koperasi ini harus dibedakan antara harga dan anggotanya. Dengan harga dan non harga, perbedaan ini mengharuskan ya analisis yang lebih tajam ya dalam melihat peranan koperasi yang paling bersaing ya. Nah, kemudian kita tadi ada efek ya. Efek ini dalam efek-efek ekonomis dalam koperasi ini salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah hubungan penting ya yang disediakan koperasi, para anggotanya mempunyai kedudukan pengguna, kemudian ada motivasi ekonomi sebagai pemilik, kemudian ada yang mempersoalkan dana ini adalah simpanan yang diserahkan, kemudian apakah menguntungkan atau tidak. Nah, sedangkan anggota ini adalah sebagai pengguna juga mempersoalkan misalkan kontinuitas, adanya kebutuhan, misalkan kebutuhan barang dan jasa, ataupun menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual ataupun pembeli ya di luar koperasi. Nah, pada dasarnya partisipasi dalam kegiatan koperasi ini jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jika pelayanan ditawarkan ini mempunyai
harga mutu syarat lebih menguntungkan dibandingkan yang diperoleh ya. Jadi harganya sesuai, misalkan harga beras. Harga 10.000. Oh, ini standar harganya. Berasnya juga bagus misalkan. Ataupun kebutuhan yang lain, sembako. Nah, jadi jangan terlalu tinggi. Jadi harganya harus dibuat standar supaya ini ya, anggota koperasi membeli di koperasinya tersebut dibandingkan dengan pihak-pihak di luar. Kemudian efek dari harga dan biaya itu apa? Nah, partisipasi anggota ini menentukan ya keberhasilan koperasi, dan tingkatan partisipasi anggota ini dipengaruhi beberapa faktor. Misalkan tadi sudah saya utarakan adanya ini tadi ya, faktornya adanya faktor misalnya besarnya nilai manfaat koperasi ya, kemudian secara ulteren maupun normatif, kemudian motivasi ultaria ini sejalan dengan kemanfaatan ekonomis, kemudian ada kemanfaatan juga. Nah, kemanfaatan ini maksudnya ekonomis, yang dimaksud adalah insentif ya, berupa pelayanan, barang dan jasa. Nah, perusahaan koperasi ini yang efisien ataupun pengurangan biaya. Nah, ataupun diperoleh dari harga yang menguntungkan, serta penerimaan bagian keuntungan ataupun sisa hasil usaha, baik secara tunai maupun bentuk barang. Nah, dilihat dari peranan koperasi ini ini ya begitu dominan ya, maka setiap harga ditetapkan koperasi ya, dibedakan antara harga anggota maupun non anggota. Jadi misalkan anggota ya, ada kartu anggotanya. Jadi anggota koperasi harganya misalkan selisih berapa persen, misalkan seperti itu, 5% atau 2%. Jadi ada ini ya, loyalitas ya. Jadi sebagai anggota ini aku harus beli di situ, misalkan di koperasi, dibanding beli di luar, misalkan seperti itu. Maka setiap harga yang ditetapkan pada koperasi antara harga untuk anggota dan non anggota, perbedaan yang mengharuskan daya analisisnya ya lebih tajam, melihat peranan di sini maksudnya peranan koperasi dalam pasar yang bersaing. Nah, oke. Kita sub yang ketiga. Di sini adanya ini ya, analisis hubungan efek dari ekonomis ya dengan keberhasilan koperasi. Nah, dalam ini ya, dalam usaha koperasi ataupun laba profit ya, profit itu bukanlah satu-satunya yang dikejar ya dalam manajemen, melainkan aspek pelayanan yang benefit ya. Benefit oriented ini ditinjau dari konsep ya, konsep koperasi, fungsinya laba koperasi tergantung besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi. Jadi anggota semakin banyak transaksi di koperasi, otomatis profit koperasi semakin besar. Nah, dengan ini ya, transaksi anggotanya koperasi semakin tinggi, partisipasi, maka idealnya semakin tinggi juga manfaat yang diterima oleh anggotanya. Kemudian ini ya, ada salah satu hubungan penting dalam ini ya, salah satu hubungan penting koperasi adalah dengan adanya para anggota. Para anggota ini yang sekaligus pemilik pengguna jasa koperasi. Ini ada motivasi ya, motivasi ekonomi anggota. Nah, ini pemilik dan anggota ini mempersoalkan ya dana simpanan. Nah, dana simpanan di sini yang telah diserahkan. Nah, apakah menguntungkan atau tidak? Sedangkan anggota ini sebagai pengguna juga mempersoalkan kontinuitas ya. Kontinuitas di sini maksudnya ini ya, pengadaan kebutuhan barang atau jasa. Nah, untuk tidaknya tergantung pada pelayanan koperasi. Nah, setiap anggota berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. Yang pertama, jika kegiatannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jika pelayanan yang ditawarkan ini harga mutu syarat lebih menguntungkan dibanding pihak luar koperasi ataupun luar perusahaan misalkan. Kemudian di dalam analisis ini ya, analisis hubungan efek dan ekonomis ini juga ini ya,
faktor sangat penting ini adalah hubungan erat ya, erat antara koperasi dan manfaat yang diperoleh oleh anggotanya itu tadi. Intinya mempunyai hubungan sangat erat ya. Kemudian keberhasilan koperasi ini ditentukan oleh faktor ya, faktor yang sangat hubungan erat tadi, yaitu manfaat yang didapat dari anggota tersebut. Kemudian ada penyajian. Nah, penyajian di sini maksudnya penyajian analisis neraca pelayanan. Nah, ini yang disebabkan adanya ini ya, perubahan para anggotanya dan perubahan lingkungan koperasi, terutama uh, ini ya tantangan kompetitif, misalkan kompetitif dan pelayanan koperasi terhadap anggotanya yang harus kontinu dan disesuaikan. Nah, di sini mempunyai dua faktor. Faktornya apa? Nah, ini faktornya ya. Bila suatu ini ya koperasi memenuhi pelayanan dengan kebutuhan, maka dibandingkan persaingan, maka ini ya mempunyai pelayanan koperasi membutuhkan informasi yang akan datang dari anggotanya itu sendiri. Mempunyai faktor yang pertama adanya tekanan partisipasi dari anggota ataupun dari anggota lain, terutama ini ya, yang faktor ini terutama anggota non koperasi. Kemudian yang kedua, perubahan kebutuhan manusia akibat waktu dan peradaban. Nah, ini maksudnya di sini perubahan ini adalah ini ya, perubahan sesuai dengan waktu dan peradaban. Ini maksudnya akibat perubahan waktu dan peradaban, kebutuhan ini akan menentukan pola kebutuhan ya. Pola kebutuhan di sini maksudnya anggota mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh koperasi. Jadi misalkan pada masa pandemi seperti ini ya, kebutuhannya adalah kesehatan. Jadi semua makanan, semua alat-alat pasti yang dipilih adalah yang menunjang kesehatan dengan baik. Misalkan makanan yang memenuhi syarat, terus ini ya alat-alat yang misalkan seperti sarung tangan atau masker yang SNI atau standar nasional. Nah, itu ya dibutuhkan seperti itu. Nah, atau misalkan koperasi pertanian. Nah, koperasi pertanian yaitu yang menunjang kegiatan-kegiatan pertanian, atau koperasi ibu-ibu rumah tangga, yaitu yang dibutuhkan menunjang kebutuhan rumah tangga, misalkan seperti itu ya. Ataupun koperasi pegawai yang dibutuhkan oleh pegawainya di lingkungan tersebut. Nah, bila mana koperasi mampu memberikan pelayanan dengan kebutuhan, maka persaingan di tingkat ini anggota koperasi akan meningkat. Nah, untuk meningkatkan pelayanan membutuhkan informasi terutama dari anggota itu sendiri ya. Nah, terima kasih mahasiswaku yang sudah mengikuti perkuliahan pertemuan ke-11 ini ya. Itu tadi mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota ya. Nah, itu. Kemudian kita kalau minggu depan dilihat dari sisi perusahaan ya. Jadi efek dari sisi anggota ini mempunyai efek ekonomis ya, intinya juga mempunyai efek harga dan biaya. Kemudian juga kita intinya dari efek ekonomis, harga dan biaya. Jadi intinya peranan dari anggota itu sendiri ya. Oke ya, saya rasa cukup ya pertemuan pada kali ini ya, mengenai efek koperasi dilihat dari sisi anggota. Kemudian kalau kalian tanya kapan laporan keuangan, nah, laporan keuangan misalkan adanya laporan keuangan akuntansi keuangan, biasanya ini di dalam rapat anggota tahunan, misalkan seperti itu ya.
Oke, ya, terima kasih yang sudah hadir pada uh, pertemuan ke-11 ini. Kemudian mengapa kok ada koperasi, ini misalkan ada pertanyaan ya. Mengapa ada koperasi karyawan? Nah, koperasi karyawan ini misalkan koperasi yang berada di perusahaan, misalnya biasanya itu dalam bentuk koperasi karyawan-karyawan yang berada di perusahaan seperti Kopkar, koperasi karyawan ya, menerapkan asas kekeluargaan misalkan seperti itu. Kemudian misalkan ada pertanyaan ini ya, keberhasilan dilihat dari kriteria koperasi itu apa? Misalkan ini ada peningkatan di sini, misalkan peningkatan anggota perseorangan. Kemudian ada peningkatan modal, misalkan modal terutama yang berasal dari koperasi itu sendiri. Kemudian juga ada peningkatan volume ya, volume usahanya. Jadi volume usahanya, usahanya meningkat karena dagangannya banyak. Usahanya bisa berkembang, mempunyai cabang lagi, berarti dikatakan berhasil seperti itu. Kemudian ada peningkatan pelayanan ya, peningkatan pelayanan di sini pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat. Jadi anggotanya sudah merasa senang gitu ya, merasa puas. Nah, itu adalah keberhasilan dari koperasi itu ya. Oke, kemudian bila kalian tanya, sebut dan jelaskan keberhasilan koperasi. Nah, itu tadi sudah ya, dilihat dari peningkatannya, kemudian peningkatan modalnya yang sendiri, peningkatan volumenya, kemudian peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Kemudian laporan evaluasi koperasi. Evaluasi koperasi itu biasanya ini ya, kalau ini sesuai dengan kesepakatan ya, ada yang laporannya lewat pimpinan ataupun dilaksanakan melalui rapat anggota, misalkan seperti itu ya. Misalkan di koperasi sekolah itu misalkan adanya program kerja koperasi siswa, atau misalkan sekolah dasar ya. Oke, saya rasa cukup ya mengenai pertemuan kali ini ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Dari sisi anggota kita sudah mengerti, efek biaya juga sudah. Kemudian analisis hubungan ekonomis keberhasilan itu intinya di sini, dalam usaha koperasi laba bukanlah menjadi satu-satunya yang dikejar ya oleh manajemen, melainkan aspek pelayanannya ataupun benefit oriented ya. Dari konsep koperasi, fungsinya laba bagi koperasi tergantung besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi dari anggota. Nah, anggota koperasinya itu, terus semakin tinggi anggota berpartisipasi, semakin ini ya, maka idealnya juga makin ini ya, tinggi manfaatnya yang diterima oleh anggotanya. Kemudian keberhasilan koperasi ini ditentukan oleh partisipasi anggota. Kemudian ada penyajian dan analisis neraca pelayanan ini biasanya disebabkan adanya perubahan apa? Perubahan dari kebutuhan para anggotanya, lingkungan koperasi, dan tantangan-tantangan yang kompetitif ya. Tantangan-tantangan yang kompetitif yang berada ya saat itu juga yang dihadapi, misalkan pada masa itu, masa misalkan koperasi kebutuhan rumah tangga itu pada masa menjelang Ramadan, kebutuhan sembako meningkat, ataupun pada masa Ramadan kebutuhan alat-alat untuk beribadah meningkat, misalkan karena ada TPA, karena ada pengajian misalkan. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan yang ke-11 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ini evaluasi mengenai
keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota. Nah, minggu depan atau pertemuan ke-12 kita mengenai evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Tak perlu saya ingatkan lagi, tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menerapkan 5M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Mari kita dukung vaksinasi. Indonesia sehat, ekonomi bangkit. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada tutur kata Bu Lia yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas apa aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.